Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mapel IPA ya. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai tumbuhan ya, cara berkembang biak dan sebagainya. Sekarang kita pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Namun kali ini kita fokus pada muatan IPA. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ya, yang namanya makhluk hidup ya, untuk hidup di alam dunia ini harus bisa menyesuaikan diri atau disebut adaptasi terhadap lingkungannya masing-masing ya. Bagaimana agar tetap bisa mempertahankan diri di samping berkembang biak. Nah, maka adaptasi itu apa? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, dengan kemampuan seperti ini, maka manusia ataupun tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup yang lain pasti punya kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar tetap hidup. Ya, ini adaptasi ini juga dilakukan makhluk hidup yaitu tumbuhan, ya, untuk bertahan hidupnya. Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungannya itu tergantung lingkungannya juga. Untuk yang di lingkungan kering, yaitu tumbuhan disebut xerofit ya. Di lingkungan kering disebut xerofit. Contoh, ada gambar kaktus ya. Nah, walaupun kaktus ini bentuknya kok begitu, gak ada durinya. Nah, semua kaktus ada durinya karena kaktus menyesuaikan diri di lingkungan kering yang jauh dari air atau sedikit air, sehingga kaktus menyesuaikan diri dengan membentuk duri pada daunnya ya. Ini tanaman kaktus ya. Tanaman kaktus itu berbagai macam bentuknya, corak, jenis ya, sehingga nah ini salah satu contoh gambarnya kaktus ya. Kaktus menyesuaikan diri di lingkungan kering dengan cara membentuk daunnya berbentuk duri ya. Daunnya berbentuk duri. Kenapa? Karena untuk mengurangi penguapan ya, karena tanahnya kering, minim air, sehingga untuk mengurangi penguapan agar air tersebut bisa tersimpan di dalam tanaman tersebut, tanaman kaktus, maka harus mengurangi penguapannya dengan daunnya berbentuk duri. Nah, karena penguapan itu paling banyak itu lewat daun ya, sehingga kaktus menyesuaikan diri di lingkungan kering dengan penguapan lewat daun yang berbentuk duri, sehingga penguapannya sedikit. Sedangkan tumbuhan yang berkadar garam tinggi atau halofit, ini contoh tanaman bakau. Nah, tanaman bakau ini biasa hidup di pinggir pantai. Nah, keunggulan dari adaptasinya yaitu memiliki akar tunjang. Nah, akar tunjang ini bisa kuat menahan ombak tujuannya ya, sehingga di pinggir-pinggir pantai sekarang banyak ditanami tanaman bakau, atau sekarang istilahnya adalah lebih keren tanaman mangrove. Ini ya, memiliki akar tunjang, tujuannya untuk melindungi
tanah dari abrasi ya, akibat gelombang air laut. Nah, ini di pinggir pantai ditanami tanaman bakau ya, karena memiliki akar tunjang tadi. Selanjutnya adaptasi tumbuhan di lingkungan air ya. Tumbuhan di lingkungan air disebut tumbuhan hidrofit. Nah, ini banyak air ya. Contoh, nah ini tanaman teratai. Tanaman teratai ini mengapung di atas air ya. Tanamannya ciri-cirinya itu daunnya lebih lebar dan lebih besar daripada batang dan akarnya. Kenapa seperti itu? Nah, kebalikan dari tumbuhan xerophyt tadi. Kalau xerophyt itu kan miskin air, tidak punya air ya, airnya hanya sedikit ya. Sekarang kebanyakan air kalau hidrofit. Nah, maka teratai ini menyesuaikan diri dengan cara daunnya lebih lebar, karena biar cepat penguapannya. Karena dalam daun itu kan ada ya lubang-lubang kecil atau stomata itu, biar cepat untuk penguapannya, air cepat menguap ke udara sehingga air tanaman tersebut tidak banyak airnya. Selanjutnya adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau hygrofit. Nah, ini contoh ya adalah tanaman lumut. Nah, tanaman-tanaman lumut, paku-pakuan ini hidupnya di daerah lembab ya. Tempatnya agak dingin, ada airnya sedikit-sedikit. Nah, akhirnya tumbuhnya tanaman lumut. Sedangkan adaptasi di lingkungan miskin nitrogen. Nah, contoh ini yang di hutan ya, miskin nitrogen ini adalah tanaman kantong semar. Nah, kantong semar ini bisa menjebak serangga ya, serangga kemudian dimanfaatkan nitrogennya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, penyesuaian tumbuhan ini tujuannya apa? Tujuannya untuk bertahan hidup dan juga untuk berkembang biak. Contoh ya, bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga atau lalat dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk membantu penyerbukan. Kita tahu penyerbukan pada bunga akan menyebabkan bunga tersebut memiliki bakal buah atau bijinya. Nanti bijinya bisa untuk berkembang biak. Ini contoh gambar bunga rafflesia ya. Yang di tengahnya ini ada lubang untuk menjebak serangga. Nah, ini baunya busuk ya, untuk menjebak serangga bisa masuk. Nah, ini diambil nitrogennya, kemudian di samping itu untuk membantu penyerbukan. Selanjutnya tumbuhan seperti mawar, melati, anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukannya. Ini ya, tumbuhan mawar, melati, anggrek itu kan baunya wangi. Terus ada nektar di dalam bunganya, sehingga serangga-serangga tersebut sering mampir atau sering hinggap di bunganya, sehingga bisa membantu penyerbukan.
penyerbukan. Di samping itu, penyerbukan di awal pertemuan sudah saya jelaskan bahwa penyerbukan itu macam-macam sebabnya ya. Salah satunya kan lewat serangga, ada juga lewat angin dan sebagainya. Contoh lagi, bunga dandelion memiliki benih yang sekaligus buah yang memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin ya, jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai. Benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ini ya, bunga dandelion memiliki benih sekaligus buah memiliki struktur seperti serabut. Nah, serabut ini kan enteng ya, ringan sehingga terbawa angin. Jika terbawa angin kemudian jatuh di tempat, nah akhirnya tumbuh lagi menjadi tumbuhan baru otomatis ya. Selanjutnya, penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri ya. Yang adaptasi itu tujuannya ada untuk berkembang biak dan ada untuk melindungi diri ya. Perlu diketahui, adaptasi itu digunakan untuk melindungi diri sama untuk bertahan hidup atau berkembang biak. Sekarang untuk melindungi diri, contoh ini adalah bunga mawar ya. Bunga mawar memiliki duri pada batangnya. Tujuannya apa? Untuk melindungi diri dari perusak ya, baik manusia maupun hewan-hewan lain yang suka merusak tanaman. Sehingga bunga mawar ini melindungi dirinya dengan duri. Contoh lagi adalah jagung. Jagung melindungi dirinya dengan memiliki rambut halus pada tanaman jagung tersebut ya. Nah, ini untuk melindungi diri tujuannya. Ada lagi nanas ya. Nanas juga melindungi diri dengan duri yang tajam pada tanamannya ya, pada itu ya, daun-daunnya itu ada duri-duri yang menempel di daun-daunnya tersebut ini ya, ada duri-durinya seperti ini. Nah, ini maka untuk melindungi diri dari perusak baik hewan maupun manusia. Selanjutnya, tanaman karet. Nah, karet ini kan menghasilkan getah. Nah, ya, getah ini juga untuk melindungi diri dari perusak, misalkan ya, serangga atau apa yang mau merusak atau apa, itu kan bisa lengket di getah ini. Namun getah ini oleh manusia bisa dimanfaatkan, getah karet ini untuk kegiatan yang lain. Selanjutnya, kecubung ini menghasilkan racun. Nah, melindungi dirinya dengan menghasilkan racun. Ya, demikian ya kegiatan hari ini tentang adaptasi berbagai macam tumbuhan. Ya, semoga dapat dipahami. Untuk referensi yang lain silahkan dibaca buku penanya di rumah. Dan tugas terakhir yaitu silahkan dikerjakan pena halaman 98 untuk yang muatan IPA saja ya. Ingat, halaman 98 muatan IPA. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.